selesainya sholat Nabi itu dari takbir-takbir yang ditinggikan. Maka di sini bagi kita permasalahan yang banyak kita bisa mengambil faedah. Pertama, permasalahan at-takbir. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, dulu kami tidak mengetahui selesainya Nabi dengan salam tidak didengar, namun kami mendengar bitakbir. Kami mendengar dengan takbir. Maka takbir apa di situ? Di dalam hadis ini disebutkan, kuntu a'rifu inqidar salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, kami mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir-takbir para sahabat. Maka di sini apa yang diinginkan dengan takbir? Maka telah dijawab dengan ucapan para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fathul Bari. Maka kitab Fathul Bari Syarah Imam Al-Bukhari ada 2 kitab yang berjudul sama. Pertama karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dan juga Ibnu Rajab di kitabnya juga Fathul Bari Ibnu Rajab. Maka disebutkan di mujallad yang ke-7 halaman 396, Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan apa yang diinginkan dengan takbir yang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Maka pemahaman dari takbir ini ada 2 pendapat. Pertama, seperti yang akan kita riwayatkan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Rajab di Fathul Bari, meriwayatkan dari Imam Ahmad dari Amr ibnu Dinar berkata, inna nasa kanu idza salimal imam min sholatil maktubah kabaru thalatha takbirat. Diriwayatkan dari Amr ibnu Dinar bahwa di zamannya dulu jika imam selesai salam maka bertakbir dengan suara yang tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Dan ini tidak usah berjamaah, maka setiap orang mengangkat suaranya. Maka diriwayatkan juga dari Hambal, dari Imam Ahmad, dari Ali ibn Thabit, dari Wasil berkata, aku melihat Ali ibni Abdullah ibni Abbas. Riwayatannya, sanadnya bersambung kepada Ali, anaknya Abdullah ibnu Abbas. Siapa Ali ibni Abdullah ibni Abbas, anaknya Abdullah ibnu Abbas, yang akan menceritakan tentang takbir yang didengar oleh Ibnu Abbas di saat selesai dari sholat. Jika Nabi selesai sholat, diketahui dengan takbir. Maka dikatakan oleh Ali ibni Abdullah ibni Abbas, idza shalla kabbara thalatha takbirat. Bahwa ayahnya Ibnu Abbas jika selesai dari salat dia bertakbir 3 kali. Qultu li Ahmad, berkata Hambal kepada Imam Ahmad, ba'da salat, takbirat itu langsung setelah salat, maknanya bukan takbirat yang 33 kali seperti subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar 33 kali. Maknanya di sini pertanyaan ba'da salat, langsung setelah salat. Qala hakada. Kata Imam Ahmad, demikianlah dari riwayat yang kami riwayatkan. Diriwayatkan dari Amr ibn Dinar, dari Abi Ma'bad, dari Ibnu Abbas, seperti di hadis Al-Bukhari ini yang muttafaqun alaih di kitab Umdah ini. Kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Di Sahih Al-Bukhari, Imam Ahmad di saat ditanya oleh muridnya Hambal, apakah takbir ini selesai dari salat? Itulah pemahaman dari hadis di Sahih Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui salamnya atau selesainya Nabi dari salat kecuali dengan takbir. Maknanya takbir yang 3 ini. Maka haula akhaduhu an hada qala na'am. Ditanya Imam Ahmad, berarti mereka melaksanakan takbir 3 kali setelah salam mengambil dari hadis di Sahih Al-Bukhari di Umdah ini yang muttafaqun alaih
dari Ibnu Abbas bahwa kita mengetahui selesai sholatnya Nabi dengan takbir, berarti takbir yang 3 itu dari hadis ini, iya. Kata Imam Ahmad. Dan ditaklik oleh Ibnu Rajab, maka Ibnu Rajab menuliskan riwayat ini di Fathul Bari di kitabnya, dan berkata, faqad tabayyana bihadza anna makna takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uqba shalah al-maktubah huwa thalatha takbirat mutawalliyat. Berkata Ibnu Rajab mentaklik, mengomentari dari asar yang didatangkan oleh Imam Ahmad, maka dari sini kita mengetahui bahwa di Sahih Al-Bukhari yang kita baca sekarang, kata Ibnu Abbas, kita tidak mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali takbir. Dikatakan oleh Ibnu Rajab dari cerita Ali, anaknya Ibnu Abbas, bahwa mereka mempraktekkan, dan juga dari Amr ibnu Dinar, para salaf kita, mereka menceritakan takbir di sini ada 3. Maka inilah dari permasalahan yang banyak termatikan di masjid-masjid. Jangankan masjid awam yang memang mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah ini. Minal asaf, disayangkan sebagian, kita katakan tidak menyeluruh, sebagian wallahu alam, kalau di Yaman Masya Allah. Kebanyakan kami mendapati sunnah ini pertama di masjid kami Syekh Mukbil, dan juga di murid-muridnya Syekh Mukbil menandakan bahwa Syekh Mukbil menghidupkan sunnah ini. Dan diikuti oleh murid-muridnya yang mempunyai pondok-pondok pesantren di Yaman. Dan nanti antum kalau ke Yaman akan melihat sunnah ini. Namun minal asaf, dari masjid-masjid di mana saja, baik di Saudi ataupun di Indonesia yang notabene masjid Salafi, digambarkan bahwa masjid-masjid Salafi harus lawannya dari masjid awam. Masjid awam berisik. Setelah salam, Astaghfirullahaladzim, diikuti. Terus setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam, diikuti. Kemudian setelah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syahidnya, mereka berzikir mengangkat suara, oke. Ikut kita tadi dengan hadis. Namun orang awam menjadikan kur. Apa kur? Kur itu didahului oleh seseorang kemudian diikuti. Itu kalau di ilmu, nggak usah belajar, di ilmu musik, kur itu adalah menyanyikan bersama dipimpin satu dirigem. Itu namanya kur. Maka di sini imam Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, seperti itu. Nah di sini masjid awam seperti itu, yang antum ketahui. Nah masjid sunnah seakan-akan harus kebalikannya, maka diam kebanyakan. Maka di kebanyakan masjid sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam. Wa ila akhir. Di mana-mana seperti itu. Maka ini pun bukan dari sunnah. Maka sunnah seperti ini banyak sekali yang tidak terpraktekkan. Pertama, tentang takbir tadi. Maka jarang sekali masjid-masjid sunnah setelah salam tiba-tiba diangkat suara semuanya, bukan hanya imam saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hadisnya muttafaqun alaih di Umdatil Ahkam. Berkata Ibnu Mas'ud bahwa kami mengetahui selesainya sholat Nabi dengan takbir ditafsirkan oleh Amr bin Dinar dari atsar tadi yang dinukilkan Imam Ahmad. Dan anaknya Ibnu Abbas yakni Ali, bahwa dulu ayahku melaksanakan 3 takbir. Sampai Ibnu Rajab mengomentari, kita jelas sekarang dari ilmu salaf bahwa yang diinginkan takbir oleh Ibnu Abbas diangkat suaranya itu 3 kali berturut-turut. Maka itu yang pertama faedah di dalam hadis ini. Adapun pendapat yang lain mengatakan takbir itu adalah takbir yang subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali itu.
Namun di sini wallahu a'lam, al ilmu indallah, jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena jawaban Allahu Akbar takbir 3 kali ada nasnya dari salaf. Bahkan Ali anaknya Ibnu Abbas meriwayatkan itu dari bapaknya. Maka dari mana itu tasbih? Bahkan di sini dikatakan kepada Imam Ahmad, rajih yang zahirnya muridnya, maka wahai Imam Ahmad, bagaimana takbir itu 3 kali? Seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini faedah yang pertama dari hadis yang kita baca tentang permasalahan at-takbir. Maka alhamdulillah kita melaksanakannya di sini. Mungkin bagi orang-orang yang murid baru seperti mungkin saat heran ya, takbir 3 kali. Kalau kamu juga siapa? Pres, heran, takbir 3 kali. Alhasil sunnah-sunnah itu banyak termatikan dikarenakan mungkin kejahilan dan juga tidak dipraktekkan, akhirnya hilang dari sunnah tersebut. Alhamdulillah masjid ini masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i dan kita menghidupkan sunnah-sunnah di sini. Alhamdulillah ini melaksanakan sunnah, tinggal langsung mempraktekkan tanpa harus izin kepada ketua ataupun kepada pembina ataupun kepada RT, RW dan sebagainya, tidak. Mana ada sunnahnya sahih, kita laksanakan. Dan permasalahan yang kedua tentang mengangkat suara dalam berzikir. Selesai dari tadi takbir. Maka zikir setelah salat itu apa saja? Pertama, datang di riwayat Imam Muslim, makanya tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Maqdisi di sini karena hanya berkesendirian Imam Muslim. Dari 2 sahabat, dari Thauban dan dari Aisyah. Disebutkan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW jika selesai dari salatnya membaca istighfar salatan, membaca istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini di riwayat Thauban dan di riwayat Aisyah. Maka di sini berarti kita membacanya pelan ataupun keras. Jawabnya membacanya dengan suara yang tinggi. Mana dalilnya? Hadis tadi yang kita bahas di dalam Al-Matn. Dari Ibnu Abbas, ana raf'a saut bi dzikr hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwa mengangkat suara dalam zikir-zikir setelah salat di antaranya istighfar yang 3 dan Allahumma antas salam, maka itu ada di zaman Nabi. Maka dari sunnah, wahai kaum muslimin, bukan kita masjid Sunni Salafi harus membedakan dari masjid awam. Masjid awam melaksanakan kur dipimpin oleh imam dengan suara yang tinggi, maka kita pun melaksanakan karena itu sunnah, namun tidak kur. Imam berkata sendiri astagfirullah, 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 dan makmumin yang di belakangnya pun sama meninggikan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Maka kita berikan permasalahan, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah mengangkat suara itu sunnah atau bukan sunnah. Maka terjadi ikhtilaf. Pertama, pendapat kelompok Asy-Syafi'iyah. Kelompok Asy-Syafi'iyah mereka mengatakan bahwa menjaharkan takbir itu tidak dari sunnah, namun tetap bisa dipakai di saat kita hanya mengajarkan kepada manusia. Jadi yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, mereka mengatakan tidak sunnah. Tapi kalau ingin mengajarkan kepada santri-santri, kepada orang-orang awam bagaimana berzikir setelah sholat, ditinggikan. Intinya apa? Intinya sama. Mereka berpendapat ditinggikan lebih baik karena mengajari manusia. Namun langsung dihukumi syarat sunnah, maka bukan sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
pendapat ulama yang lain, maka dikatakan bahwa ini adalah dari sunnah. Dan ini pendapat dari kelompok Imam Ahmad Al-Hanabilah dan juga dipopulerkan oleh Ibnu Hazm dari kelompok Adz-Dzahiriyah, dan yang dipilih oleh mutaakhirin, ulama yang akhir seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa zikir-zikir setelah selesai sholat sunnah diangkat suaranya. Dan dari para masyayikh yang dekat dengan kita seperti dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnul Utsaimin, maka mereka mengatakan untuk raf'us saut minas sunnah. Dan begitu pun dari ulama mutaakhirin, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dengan dipraktekkan di masjidnya. Maka kami pertama datang pun sama heran. Setelah selesai kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana diangkat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Seperti itu. Ternyata memang inilah sunnahnya. Maka dari khilaf ulama tadi, kelompok Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah asalnya, namun meninggikan baik untuk mengajari manusia. Adapun pendapat yang kedua kita tadi, dia adalah sunnah. Maka setelah salam, angkat suara. Dan untuk permasalahan mengangkat suara, ya intinya ditinggikan, tidak mesti satu pondok mendengar semua, tidak usah. Yang di rumah mendengar, tidak. Yang jelas meninggikan. Maka apa yang ditinggikan? Seperti tadi di hadis Tsauban dan Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW dulu mengangkat suaranya. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya pertama hadis Ibnu Abbas ini, bahwa yang rajih mengangkat suara, disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara setelah salat fardu itu adalah di zaman Nabi dari sunnah. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, tidaklah kami mengetahui Nabi itu selesai dengan salam, tidak diketahui karena salamnya ringan. Assalamualaikum, tidak diketahui, tidak ada mikrofon. Tapi kami mengetahui dengan diangkatnya zikr. Allahu Akbar dari zikr. Maka ini pun menjadi pendalilan diangkat suara. Dan juga di hadis Tsauban tadi. Berkata Tsauban, Nabi mengangkat suara dengan istighfar setelah sholat. Dan yang menjadi poin lebih lagi berkata Aisyah. Sekarang saya ingin bertanya, Aisyah kalau sholat dengan Nabi di mana tempatnya? Di saf pertama? Jawab. Di belakang kalau dia ikut shaf. Tapi dia mempunyai kamar. Rumahnya Nabi sebelahnya rumah Aisyah. Dan wallahu alam zahirnya tidak sering untuk sholat berjamaah. Karena waqarna fi buyutikun, perempuan lebih baik di rumahnya. Namun jika ingin sholat berjamaah jangan dilarang. Itu asal kaidahnya. Maka zahirnya Aisyah tinggal di kamarnya. Dan kamarnya Nabi dekat dengan tempat sholatnya Nabi. Maka terbayang di sini Aisyah meriwayatkan Nabi setelah selesai salam menyebutkan istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam. Menandakan Nabi mengangkat suaranya atau tidak? Mengangkat karena Aisyah ada di kamar. Wallahu alam bagaimana kamarnya, yang jelas rumah Nabi itu dekat dengan masjidnya sebelah. Maka bisa didengar oleh Aisyah, dan pendengaran Aisyah tentang istighfar setelah salam dan Allahumma antas salam menandakan Nabi mengangkat suaranya. Iya apa tidak? Apalagi tidak ada mikrofon. Dari mana Aisyah mendengar? Menandakan Nabi zahirnya astagfirullah, menyebutkan seperti itu sehingga didengar oleh Aisyah. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Zubair tentang diangkat suara, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW jika selesai dari salat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkata Ibnu Zubair di sini, sahabi yang meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhallilu bihinna duburi kulli shalah. Apa makna yuhallil? Makna yuhallil yakni ihlal, seperti orang-orang haji meneriakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Makna yuhallil adalah raf'us saut. Makna yuhallil yarfa'u sautahu bidzikr. Maka Abdullah bin Zubair mempersaksikan, bukan Ibnu Abbas. Tadi selesai Ibnu Abbas.
Di hadis muttafaq alaih. Di sini diriwayatkan Muslim. Berkata Abdullah bin Zubair, dulu Nabi dari zikir-zikir setelah salat mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa kana yuhalliluha baina duburi kulli salat. Dulu Nabi menyebutkannya dengan suara yang tinggi setelah selesai salat. Berarti bukan istighfar saja, bukan. Bukan takbir yang 3 tadi, bukan. Juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana pendalilannya? Dari Abdullah bin Zubair yang duduk di masjid mendengar Nabi mengangkat suaranya. Maka dari hadis-hadis seperti ini barakallahu fikum jadi pendalilan bagi kita bahwa Masjid Salafiyin itu yang mengikuti sunnah tidak setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia menyelisihi orang-orang awam yang meninggikan suara astagfirullah, astagfirullah. Maka kita katakan tidak diam, tetapi mengangkat suara. Maka inilah dari permasalahan hadis yang pertama dari Ibnu Abbas. Maka kita ambil faidah di sini bahwa dari sunnah yang rajih adalah mengangkat dari takbir yang 3 dan juga dari sunnah adalah melaksanakan zikir-zikir dengan diangkat. Maka ini yang bisa kita berikan dan insya Allah kita praktekkan